Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan UAS metodologi penelitian dengan judul Desain Model Adaptif Order Picking pada gudang dengan sistem rack drive-in untuk produk perishable berbasis hybrid NSGA 3 Association Rules Meaning. Baiklah, perkenalkan nama saya Lukal Irfan dengan NIM 118190009 dari kelas RB. Jadi, alasan pemilihan topik pada penelitian kali ini yaitu karena pada dasarnya sistem pergudangan di Indonesia masih belum dikelola secara optimal. Karenanya banyaknya biaya yang harus dikeluarkan karena sistem pergudangan yang salah atau kurang baik. Oleh karenanya, perlu sebuah desain atau pemodelan supaya sistem pergudangan menjadi lebih baik. Harapan dari penataan sistem ragudang yang baik adalah untuk pengoptimalan tempat dan penyimpanan pada gudang, serta menekan kos yang dikeluarkan untuk penyimpanan yang terlalu lama, serta barang yang kadaluarsa. Alasan memilih topik ini dikarenakan ketertarikan diri saya pribadi pada sistem pergudangan, karena masih banyak orang yang belum tahu dan orang minati. Alasan lain saya mengambil gudang pada produk perishable karena produk tersebut memiliki daya umur konsumsi dan daya pakai. Oleh karenanya, perlu penataan sistem gudang yang baik supaya order picking yang dilakukan bisa optimal serta menekan barang kadaluarsa atau rusak. Order picking akan sangat berpengaruh terhadap dalam sistem pergudangan red drive-in, di mana menggunakan sistem LIFO, last in first out. LIFO sendiri berfungsi untuk menekan angka kadaluarsa produk karena barang-barang yang sudah lama masuk akan diambil terlebih dahulu. Selain itu juga diperlukan association rules meaning karena mengingat masih sedikit peneliti yang menggunakan sistem pergudangan rak dengan association rules meaning ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan urgensi atau kepentingan penelitian. Jadi, pada penelitian saya kali ini terdapat dua urgensi atau kepentingan. Yang pertama, sistem order picking dengan sistem rack drive-in untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan kapasitas penyimpanan gudang. Yang kedua, untuk meminimasi biaya dan menjadikan model optimasi pada penerapan gudang dengan sistem rack drive-in. Berikutnya yaitu terkait dengan komponen penelitian. Jadi, yang pertama yaitu berkaitan dengan rumusan masalah. Yang pertama, operasional pengambilan pesanan di gudang, order picking system dengan sistem rack drive-in. Yang kedua, proses operasional gudang yang didesain untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dari aktivitas pengambilan produk pada rack drive-in, yaitu dengan sistem rack LIFO, sehingga dituntut keadaptifan dan fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, terkait dengan kriteria, jenis, dan jumlah data atau sampel atau indikator penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang kedua, data yang dibutuhkan pada proses perhitungan performansi adalah kapasitas area antrian, jumlah kedatangan produk, dan jumlah handling produk. Yang ketiga, perusahaan dengan gudang sistem rack drive-in yang menyimpan produk-produk perishable. Yang terakhir, yaitu rentang waktu yang digunakan berkisar pada tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya, terkait dengan pemilihan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian kali ini terdapat dua. Yang pertama, menganalisis kompleksitas sistem order picking gudang dengan sistem rack drive-in, mendesain model matematika adaptif sistem order picking pada sistem rack drive-in. Yang kedua, mendesain solusi model matematika berbasis NSGA 3 dan Association Rules Meaning. Berikutnya terdapat manfaat dan batasan penelitian. Untuk manfaatnya sendiri terdapat dua.
Yang pertama, dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pedoman perusahaan. Yang kedua, menjadi standar operasional prosedur atau SOP dengan order picking pada gudang drive-in. Batasan yang ada pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian meneliti gudang dengan sistem rack drive-in dengan produk perishable yang memiliki tanggal kadaluarsa produk. Yang kedua, penelitian ini menggunakan pemodelan matematis dengan sistem thinking rules meaning dan NSGA 3. Yang ketiga, penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah teknik industri yaitu sistem transportasi dan distribusi serta data mining. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bab 2 yaitu terkait dengan tinjauan pustaka. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang objek penelitian. Menurut Kasengkang dan kawan-kawan, pada tahun 2016, logistik menjadi aspek penting dalam hal ekonomi. Akan tetapi, Indonesia saat ini masih belum memperhatikan sistem logistik yang ada. Tantangan dalam penelitian kali ini adalah order picking dengan penyimpanan produk-produk yang bersifat perishable, di mana produk-produk tersebut tentunya memiliki tanggal kadaluarsa masing-masing. Mengingat sistem rack drive-in adalah menggunakan pengambilan dengan LIFO, yaitu last in first out. Tentunya dari hal tersebut harus mampu diupayakan bagaimana supaya penyimpanan maksimal. Akan tetapi, barang yang berada pada gudang tidak kadaluarsa. Tantangan tersebut harus dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemodelan penyusunan rak gudang dengan menggunakan model matematis. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sistem transportasi dan distribusi. Sistem transportasi dan distribusi ini sendiri merupakan suatu manajemen pengelolaan terhadap proses suatu kegiatan untuk mengetahui perpindahan suatu produk dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, yang mana pergerakan seperti ini biasanya membentuk dan menghasilkan adanya suatu jaringan atau sistem. Sistem transportasi dan distribusi sendiri sangat menentukan kemampuan mengirimkan produk ke tempat konsumen dengan jumlah yang sesuai, waktu yang tepat, serta kondisi suatu produk merupakan hal yang menentukan dari sisi kompetitif produk tersebut di market produk itu sendiri. Yang kedua yaitu data mining. Data mining sendiri menggambarkan sebuah pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan. Data mining memungkinkan pemakai menemukan pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui keberadaannya oleh pemakai. Yang ketiga yaitu pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini sendiri merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, operational research. Operational research adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah operasional dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang hasilnya dipergunakan untuk membantu pemecahan masalah dengan tetap menggunakan metode ilmiah. Berikutnya yaitu terkait dengan 5 kajian studi sebelumnya yang paling relevan dengan topik penelitian saya. Yang pertama yaitu optimasi pengambilan dan penataan ulang barang di gudang dengan penerapan stack menggunakan metode genetic algorithm yang disusun oleh Resmana Lim dan Kartika Gunadi pada tahun 2004. Jurnal ini menjelaskan terkait dengan penataan ulang barang di gudang serta permasalahan pengambilan barang dari dalam gudang. Yang kedua, optimasi tata letak barang dengan menggunakan algoritma genetika dengan studi kasus Freshmart Pontianak yang disusun oleh Andini Novia,
Tursina dan Heri Prianto pada tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan terkait dengan aplikasi optimasi tata letak barang dengan menggunakan algoritma genetika dan pengaturan tata letak barang-barang tersebut yang masih menggunakan cara manual sehingga barang-barang tersebut tidak tersusun secara baik dan bisa mengakibatkan kontaminasi silang antara bahan makanan basah dan kering di Freshmart Pontianak. Yang ketiga, yaitu perancangan tata letak secara terdistribusi dengan algoritma genetika yang disusun oleh Agus Ristono pada tahun 2005. Jurnal ini menjelaskan terkait dengan perancangan tata letak secara terdistribusi dengan algoritma genetika dan pengaruh tata letak pada lantai produksi sehingga diperlukan tata letak yang robust atau fleksibel. Yang keempat, yaitu berkaitan dengan implementasi data mining dengan association rules dalam pengambilan keputusan untuk korelasi pembelian produk menggunakan algoritma a priori dengan studi kasus ASR Jeans Jember. Disusun oleh Sofyan Hadi. Jurnal ini menjelaskan terkait dengan perlunya sebuah aplikasi yang mampu memilah dan memilih data sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat bagi penggunanya dan belum adanya pengelompokan barang-barang berdasarkan yang paling sering dicari sampai tidak paling sering dicari oleh konsumen. Yang kelima, yaitu Association Rules Meaning untuk penentuan rekomendasi promosi produk yang disusun oleh Wiwit Agustrianto pada tahun 2014. Jurnal ini menjelaskan terkait dengan Association Rules Meaning dapat memberikan dukungan keputusan antara barang yang dibeli secara bersama-sama oleh pelanggan dan permasalahan karena belum adanya pembuatan keputusan untuk promosi barang menggunakan Association Rules Meaning. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan perbedaan ataupun kelebihan penelitian. Jadi, untuk perbedaan dan kelebihan penelitian ini daripada penelitian sebelumnya adalah pemodelan yang diambil menggunakan sistem Radcliffe, yang mana kebanyakan penelitian lain atau penelitian sebelumnya menggunakan sistem Radcliffe. Selain itu, pemodelan menggunakan genetic algorithm dengan sistem association rules meaning, di mana pada penelitian sebelumnya masih jarang yang menggunakan pemodelan dengan association rules meaning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ke bab 3, yaitu berkaitan dengan metodologi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan instrumen penelitian. Jadi, di sini yang pertama terdapat metode wawancara dan survei. Untuk jenis instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara angket, daftar cocok atau checklist. Yang kedua, observasi. Jenis instrumen, lembar pengamatan, lembar penilaian, panduan pengamatan, panduan observasi catatan, dan daftar cocok atau checklist. Yang ketiga, metode dokumentasi atau data masa lampau. Jenis instrumen yang digunakan, daftar dokumen, daftar cocok atau checklist, dan tabel. Selanjutnya yaitu terkait dengan metode teknik pendekatan pengumpulan data. Yang pertama yaitu berkaitan dengan wawancara. Jadi wawancara sendiri merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden akan berhadapan secara langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi penelitian adalah cara yang pertama kali yang mesti dilaksanakan dalam bagian sistem ilmiah. Observasi atau penilaian ini dapat dilaksanakan dengan memonitor momen tiap hari atau yang ada di sekitaran
dan mengusung permasalahan itu selaku objek analisis. Yang ketiga, studi literatur. Studi literatur ialah merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut bisa dicari dari buku, jurnal, artikel laporan, penelitian, dan situs-situs online di internet. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan metode pengukuran, pengujian, atau analisis penelitian. Pengujian penelitian ini menggunakan genetic algorithm, yaitu dengan association rules meaning, analisis dilakukan berdasarkan hasil formulasi rumusan masalah yang telah dibuat, di mana kesimpulan hasil yang didapatkan apakah sudah optimal atau belum berdasarkan hasil nilai performansi gudang yang telah dihitung sebelumnya. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan alur proses pelaksanaan. Pada alur proses pelaksanaan, yang pertama yaitu melakukan penelitian. Sesudah itu melakukan pengumpulan data, di mana untuk pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan penentuan distribusi data, yang kedua berkaitan dengan identifikasi kompleksitas. Untuk penentuan distribusi data dilakukan penentuan formulasi data. Selanjutnya, dari penentuan formulasi data dan identifikasi kompleksitas dibuat sebuah desain model adaptif. Selanjutnya dilakukan uji coba model, serta dilakukan perhitungan hasil performansi. Dari hasil hitung performansi ini akan dilihat apakah gudang sudah cukup baik performanya atau belum. Selanjutnya dilakukan usulan perbaikan pada gudang. Setelah itu dilakukan performansi gudang dan yang terakhir evaluasi. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.